Pak Slamet dan juga para pemirsa sekalian, umumnya masyarakat kita itu berpikir pertanian itu masa lalu, ya. Tapi apa artinya masa depan tanpa pertanian? Toh semua orang yang bergerak sekarang dan ke masa depan butuh makan, ya kan? Dan makan itu hanya bisa dihasilkan oleh pertanian. Industri pertanian itu juga baru bisa berproduksi ketika ada output dari pertanian. Shutterstock Music. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Kali ini kita di channel saya di 38 Farming menemui tokoh yang langka sekali bisa kita jumpai karena kesibukan beliau yang sangat padat keliling Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Beliau ini praktisi dan juga akademisi, juga pemerhati petani, istilahnya itu. Jadi kita akan bincang-bincang sama beliau tentang masa depan pertanian, ya. Pertanian karena zaman saat ini petani muda itu susah dan langka untuk kita temui. Jadi konsep pemuda saat ini, petani itu sudah kuno, ketinggalan zaman. Itu zamannya kakek nenek saya dulu. Nah sekarang untuk lowongan pekerjaan atau lapangan pekerjaan itu tidak sebanding dengan jumlah tenaga kerja yang dihasilkan, baik dari akademisi yang tiap tahunnya menghasilkan ratusan ribu sarjana. Itu mau dikemanakan? Nah, alih-alih itu kita akan temui, minta keterangan, minta pendapat dengan narasumber kita ini yang kebetulan bisa kita jumpai loh di sini di Kutai Timur, di Kecamatan Kungbeng, Desa Miau. Kebetulan beliau ada di sini dan ini suatu kehormatan bagi kita untuk bisa belajar dari beliau tentang pertanian. Perkenalan dulu sekalian, ini Pak Taryanto Wijaya. Selamat berjumpa kembali para pemirsa di saluran ini. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat, prima, dan berdaulat. Terima kasih Pak. Baik, kita langsung aja tanpa berbasa-basi lagi karena mengingat waktu beliau yang sangat sempit, yang sangat sedikit. Mari kita langsung ke beliau. Moga Pak, tentang masa depan pertanian. Ya begini, Pak Slamet dan juga para pemirsa sekalian, umumnya masyarakat kita itu berpikir pertanian itu masa lalu, ya. Tapi apa artinya masa depan tanpa pertanian? Toh semua orang yang bergerak sekarang dan ke masa depan butuh makan, ya kan? Dan makan itu hanya bisa dihasilkan oleh pertanian. Industri pertanian itu juga baru bisa berproduksi ketika ada output dari pertanian. Gitu. Jadi sebenarnya itu pertanian itu masa depan, gitu ya. Gitu. Nah, sekarang kita berhadapan dengan kondisi di mana orang sedang terhipnotis oleh dunia industri. Industri di mana seolah kalau nggak kerja di industri nggak keren, gitu ya, nggak keren. Kerja di pertanian itu kotor, berlumpur, terbelakang, nggak menjanjikan dan sebagainya. Itu adalah orang-orang yang belum terjun di pertanian. Tapi bagi mereka yang sudah menekuni di pertanian, pertanian itu basis dan fondasi penting untuk membuat loncatan orang siap menuju ke dunia industri. Dunia industri tanpa didukung oleh fondasi dunia pertanian yang kuat akan runtuh oleh hempasan krisis global. Oleh karena itu, geluti kembali pertanian sebagai fondasi penting kita untuk melakukan lompatan-lompatan penting ke depan. Itu Pak Slamet. Oke. Ada yang lain Pak? Ya. Yang untuk kedua, pesan yang penting adalah jadikan motif menanam, ya, menanam apapun yang bisa Anda tanam, ya, di lingkungan Anda yang sempit ataupun yang luas. Lakukanlah kebiasaan menanam. Maka dengan melakukan kebiasaan menanam, nanti generasi kita akan terbiasa kembali untuk kepada pertanian. Nah, sekarang itu generasi kita sedang tidak terbiasa menanam, tapi malah biasa menanam, biasa memetik itu di game. Betul Pak. Jadi itu imajinatif virtual. Terjun, berikan kesempatan beberapa waktu untuk memberikan pengalaman real kepada mereka menanam, ya. Kemudian sempatkan merawat dan pada akhirnya memanen. Begitulah siklus pertanian biar dikenali secara mendasar pada generasi yang ada. Saya kira itu Pak. Baik, baik sekali. Ya.
Ya, mudah-mudahan bisa kita jabarkan Pak dalam langkah-langkah konkret yang nyata sehingga tujuan kita ke depan jangka panjang ini memandirikan atau mempetanikan petani atau apa istilahnya Pak yang tepat Ya, Pak? artinya kembali menjadikan petani sebagai sokok guru perubahan penting Indonesia. Ya, mengembalikan kedaulatan di tangan petani. Ya. Begitu Pak ya? Ya. Oke, baik sahabat tani semua. Demikian motivasi dari narasumber kita, semoga bermanfaat. Jangan lupa terus semangat bertani ya. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, baik dari segi teknis, pelatihan soft skill bisa kita dapatkan ya. Jadi jangan khawatir, jangan menganggap sepele pertanian Indonesia. Jadi kalau bukan kita yang memajukan pertanian, siapa lagi kalau bukan kita? Baik, sahabat petani, sampai jumpa dulu. Nanti kita akan sambung lagi dengan beliau. Terima kasih Pak Taryanto. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.